Dan untuk mengetahui perkembangan kasus kematian Prada Lukinamo, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Kakak dari Prada Luki ada Novilda Luciana Hetini Nanamo. Selamat malam, Kak Novilda. Selamat malam, Mbak. Iya, Kak Novilda, tadi seperti apa kalau melihat dari proses persidangan yang berlangsung? Kalau tadi saya kebetulan menyaksikan lewat tayangan live dari pengadilan militer punya, saya lihat saksi yang hadir tadi itu kebanyakan kayaknya mereka sudah banyak yang dia punya keterangan itu tidak sesuai. Yang saya lihat saksinya banyak tidak tahu jawaban tidak tahunya. Oh, oke. Nah, dari sejumlah keterangan saksi di persidangan tadi, apakah sudah mulai terlihat kronologi kejadian? Karena kan ini juga pasti keluarga sudah menyoroti keterangan-keterangan yang disampaikan sejak beberapa hari terakhir ini. Nah, iya Mbak, kalau untuk keterangan-keterangannya itu dari sidang minggu lalu itu sudah cukup jelas. Terus ini yang mulai ini hari dengan besok dan hari Rabu itu nanti keterangan dari saksi tambahan. Terus besok juga itu nanti dihadirkan, saya sempat dengar tadi bilang mama asuhnya itu, Mama Iren. Besok juga hadir, terus dengan dokter batalion, dengan dokter rumah sakit juga nanti dimintai keterangan juga. Mm-mm. Mbak Novilda, tadi Anda meyakini bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi ini ada yang sudah tidak sesuai. Apa itu dan kemudian apa yang diyakini oleh keluarga dari peristiwa ini sebenarnya? Kalau kami keluarga ya Mbak, yang kami yakini itu murni penyiksaan, terus masuk juga pembunuhan berencana karena mereka ketika menyiksa itu mereka tahu dan sadar. Nah, terus disaksikan juga beberapa orang, tetapi karena terhalang mereka punya pangkat juga, makanya beberapa orang itu yang dijadikan saksi itu mereka hanya sebatas melihat saja, mau tegur tapi terhalang senior junior. Hmm, keterangan saksi tadi memang mereka mengakui melihat, tapi tidak mengakui secara rinci gitu ya, untuk runtutannya seperti apa gitu kakak? Iya Mbak, untuk yang tadi mereka bilang mereka lihat itu memang banyak sekali. Ini yang dari yang saksi ini hari ya Mbak. Ini hari ini kebanyakan padahal itu mau dibilang kanit provosnya ya. Pasti kalau dia sebagai kanit ya seharusnya dia bertanggung jawab penuh dengan dia punya bawahan. Apalagi kan Lucky ini kan dia punya junior. Nah, seharusnya dia dengar begitu tuh seharusnya dia ambil tindakan karena dia kan kanit. Kalau kanitnya pastinya kan kepala unit bagian provos. Nah, tetapi dia dengar juga dia diam saja. Iya seperti tadi yang sudah disampaikan lewat paket berita sebelum kita wawancara ini ya. Jadi memang ada teriakan minta ampun begitu ya, tapi kemudian tidak di-stop oleh pimpinan dari Prada Luki. Begitu Kak maksudnya ya? Iya, Iya, tapi kalau melihat terdakwa tadi di dalam sidang, bagaimana Kak Novilda dan juga keluarga? kalau menurut kami ya dia salah satu yang bertanggung jawab penuh karena dia itu komandan kompinya langsung. Seharusnya komandan kompinya langsung itu yang terdakwa dan Ki Faisal itu seharusnya dia bisa larang dia punya bawahan. Nah ini kan dia yang buka jalan untuk dia punya bawahan berbuat seperti itu dan dia juga tidak melarang juga. Jadi yang bawahan juga merasa oh kami punya atasan tidak melarang, ya kami pasti lanjut saja. Karena atasan kalau larang pasti mereka mengikuti. Nah ini yang di atas saja diam. Ya, pasti mereka juga di bawah ya
lanjut terus mereka punya perbuatan. Sekarang begini ya, ini baru mereka cuci tangan. Apalagi dia punya Danki tuh, dia punya Danki Faisal tuh saya lihat dia tuh rasa tidak bersalah sekali tuh Faisal tuh. Iya, persidangan memang masih berlangsung panjang dan pasti eh, bercampur pula emosi yang dirasakan keluarga. Hingga saat ini kondisi keluarga seperti apa, Kak Novilda kalau boleh cerita? Karena kan tidak dipungkiri, termasuk juga keluarga besar Kompas TV mengucapkan duka yang mendalam apa yang dirasakan oleh pihak keluarga. Seperti apa kondisi keluarga di tengah duka yang pasti masih dirasa hingga saat ini? Kalau untuk di keluarga itu yang pastinya yang paling terpukul itu saya punya mama Mbak. Soalnya saya juga kebetulan kerja di luar juga sudah dari tahun 2022. Terus di rumah itu saya punya mama kebanyakan dengan Lucky dengan saya punya adik yang kecil 2 orang. Jadi setiap hari itu saya punya mama ya menghabiskan waktu dengan Lucky. Terus Lucky tes juga. Saya punya mama yang temani dia sampai saya punya mama eh, dia tidur lat-lat tuh karena temani Lucky tes. Karena kan ketika mereka tes kesehatan terus tes jas apalagi sampai parade itu kan itu sampai tengah malam tuh Mbak. Jadi ya kebanyakan ya dia dengan saya punya mama. Iya. Jadi makanya kemarin tuh saya punya mama yang lebih terpukul karena kita tahu saja perjuangan seorang ibu itu kan pasti setengah mati Mbak. Mau dari melahirkan, dia bertaruh nyawa, terus kehilangan seperti ini pasti terpukul sekali. Iya, perjuangan dukungan dari pihak keluarga, utamanya dari seorang ibu terhadap karir anaknya, ini juga terlihat bagaimana sang ibunda ini mengawal kasus ini, kemudian juga kami sama semuanya menjadi saksi seperti apa kedekatan dari ibunda dan juga Prada Luki. Kakak Novilda, kalau boleh cerita, selain ada kedekatan yang dibangun oleh Prada Luki dan juga chemistry begitu ya yang terbangun antara Prada Luki dan juga ibunda dan juga kedekatan dengan keluarga besarnya pasti. Apa nilai-nilai yang selalu diingat keluarga dari Prada Luki yang tentu bisa menjadi inspirasi? Kalau nilai-nilai dari almarhum saya punya adik itu salah satunya dia orangnya penyayang, Mbak. Dia apalagi dengan perempuan itu dia penyayang sekali. Mau dengan dia punya mama atau dia punya kakak, bahkan dia punya keluarga. Selain itu juga dia penyayang sekali anaknya. Dia kalau ketemu dengan orang baru itu dia tidak rasa kayak canggung. Kalau kita kan ketemu orang baru kan pasti ada rasa belum kenal jadi mau dekat juga pasti kan rasa tuh kita kenal dulu. Tapi kalau Lucky dia kenal 1 kali sudah dia akrab dengan saya punya teman-teman juga dia akrab. Habis itu dengan yang lain juga dia akrab, makanya dia pergaulannya tuh kan luas toh Mbak. Terus dia kawan-kawan juga banyak. Oke, terakhir singkat saja, apa harapan dari keluarga atas sidang yang besok juga akan mulai diselenggarakan kembali? Harapan kami keluarga yang pastinya keadilan untuk Lucky, Mbak. Kami berharap para terdakwa itu dikenai hukuman yang sesuai dengan apa yang mereka perbuat karena ini murni penyiksaan terus masuk juga pembunuhan berencana karena ini mereka nih ya kita mau bilang kalau pembinaan ini sudah tidak masuk pembinaan lagi karena ini sampai sudah menghilangkan nyawa orang. Iya. Jadi kami hanya berharap semoga Bapak Hakim, Bapak Auditor eh, bisa memberikan hukuman yang sepantasnya bagi para pelaku. Jangan sampai mereka punya hukuman itu tidak sesuai dengan yang mereka buat, karena sesuai keterangan saksi kunci yaitu Prada Richard sudah kasih tahu semua juga mereka punya perbuatan-perbuatan.
dan itu sangat sangat sadis sekali. Jadi kalau mereka jatuhkan hukuman yang ringan, Ya, ya pastinya kita keluarga juga akan tolak itu mereka punya putusan. Jadi kami ya, berharap baik. ya semoga Bapak Hakim dan Bapak Auditor kasih hukuman yang setimpal. Ya, Suzana. kita harapkan persidangan berlangsung secara objektif, keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya dan kita kawal bersama proses persidangan dari lanjutan kasus meninggalnya Prada Luki. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di Kompas Malam, kakak dari Prada Luki, Novilda Luciana Hertinina Namo. Salam sehat selalu, terima kasih. Terima kasih Mbak, selamat malam.